as identity. The town with the friendly citizen. The town beautiful and peaceful. The town with their special girl. Lopez Kontol Pares, 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 Lopez Kontol Pares. Ya, jadi kalau kita bikin batik ya, pertama-tama kita pilih kain ya. Kain itu yang bisa dibatik ada 3 macam. Itu katun, ya, rayon, sutra. Nah kalau kita mau bikin batik, kita potong bahan tadi menurut ukuran yang dikehendaki. Terus kita gambar seperti yang ada di sana, itu gambar. Itu digambar motif-motif yang dikehendaki. Selesai digambar, kita batik. Jadi batik itu kita torehkan lilin batik itu ke kain. Itu yang maksudnya fungsi lilin itu untuk menghambat warna. Jadi lilin sendiri kalau sudah nempel di kain, ya kainnya nggak bakal kemasukan warna. Batik kita masukkan warna pertama, jadi warna itu bisa tua dulu, bisa muda dulu. Itu kita bikin batik soal motif tradisional banyak, tetap kita lestarikan. Terus karena batik sendiri itu sekarang mengikuti zaman, kita membuat batik-batik motif baru, jadi motif-motif yang dikehendaki konsumen waktu ini. Kita membutuhkan pewarnaan, ada beberapa ya warna itu ada alam, ada sintetis, ada juga yang semi sintetis, semi alam. Jadi terus untuk batik sendiri memang kita punya banyak motif-motif, baik itu tradisional maupun yang motif seluruh Indonesia ada, dari motif durian sampai ke motif wajah ada. Elingo sajane Srisotan hambangku buwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacang kang ora ninggalke lancaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani, Lopez Kontol Pares ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ning kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja. Di Jawa itu dibagi, ada batik pesisiran, ada batik kerajaan, ada batik rakyat biasa. Yang batik pesisiran itu macam Cirebon, macam Madura, macam Lasem, Rembang. Itu dia akan punya warna cerah. Dan cenderung motifnya itu kalau nggak motif ikan, itu binatang. Kemudian dia akan main sedikit, ada ombak, ada alam, ada laut. Tapi kalau masuk ke motif ke Jawa di Jogja dan di Solo, nanti yang dia itu keraton itu beda. Di motif keraton kan dibagi-bagi. Ada namanya motif parang.
parang kalau rakyat biasa itu nggak boleh make di dalam keraton. Kalau misalnya raja, parang itu motif parang yang bentuknya elips, bulat elips kayak huruf S kepisah, itu absolut hanya untuk raja, anaknya, istrinya, dan keluarga besarnya. Di Jogja itu ada parang, ada kawung. Kawung hati-hati, kawung ada banyak jenis macam. Memang basically kawung itu dari kata suwung atau sepi, itu kembali ke alam sana, itu buat selimut mayat kalau dia polos. Kawung pijis polos itu buat selimut mayat, kalau dia ada bunga-bunga berubah kepada baju. Nanti kalau kemudian kita bergeser ke timur, ke kota Solo misalnya, itu juga beda lagi. Batik di Solo akan bermain dengan nuansa lebih lembut, lebih perempuan, lebih unisex juga gitu kan. Batik Solo itu tidak punya parang, nggak punya burdo, nggak punya kawung. Ciri khasnya adalah motif kecil-kecil. Kita bilang misalnya rujak sende, atau kemudian ada juga yang dibilang tambah kanoman, itu buat kesehatan. Gitu. Kalau yang sejarahnya tuh awalnya memang dari penjual atau pedagang Gujarat, India gitu bawa masuk. Kan sebenarnya kan seluruh Asia tuh punya batik. Cuman batik yang paling khas itu yang ciri khas orang sering pakai itu Indonesia. Semuanya punya. Kalau di India kita bilang sari. Dan kalau di pesisir Sumatera dibilangnya songket. Di Jawa, Jogja, selain ada yang bilang ada kudo, ada parang, ada kawung, itu dia yang paling ikonik itu selain si parang, ada kita punya namanya Segaran Candi Baruno. Itu motif langka, dibuat oleh Sunan Mangkubuwono VII dan keluarganya. Itu dia bentuknya ada dunia laut, kerang, naga, ular dengan elemen candi sebagai bentuk posisi. Juga ada elemen burung atau dunia langit. Jadi itu berarti bahwa yang namanya orang itu harus luas hatinya, seperti samudra. Karena kalau hatinya luas, dia nggak pilih-pilih teman, dia nggak sombong, dia bisa down to earth. Itu yang Jogja, ikoniknya Jogja. Ikoniknya Solo itu kita punya urang Mataram atau urang ayu. Dia bentuknya udang, hampir seperti lobster. Karena memang kalau kerajaan Mataram atau di dalam agama Islam itu kan binatang nggak boleh persis pakai dalam baju ya. Jadi si udang disamarkan. Kalau kemudian kita bicara mengenai cara pakainya, arah makainya kok dia lereng, itu yang di Jogja itu dia berlawanan dengan syarat pria kanan perempuan kiri. Tapi nanti kalau yang di Solo itu searah. Ini sebenarnya aturan tuh beredar di kalangan kerajaan keraton ya. Dalam perkembangannya batik sekarang punya hari khusus. Ada yang namanya Hari Batik Nasional. Itu diharapkan semua masyarakat se-Indonesia itu menggunakan batik. Ini batik sekarang nggak lagi kain lebar kuno klasik bau, enggak. Yang namanya batik sekarang berubah menjadi fashion ya. Saya pikir batik dalam perkembangannya mereka punya banyak warna, mereka punya banyak ciri khas. Nowadays, batik not just only about the traditional cloth. And citizens of Indonesia always can use it every time. Not just only when the traditional ceremony. Nowadays, batik is not only about the cloth. They has developed and changed. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja.